Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 dengan tema pengalamanku di rumah. Sebelum memulai materi, marilah kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kamu dapat membedakan bentuk puisi dengan yang bukan puisi tentang alam. Yang kedua, kamu dapat menunjukkan panjang dan pendek bunyi, serta tekanan nada kuat dan nada lemah. Yang ketiga, kamu dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda. Sekarang marilah kita lihat materi pembelajaran hari ini. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Ayo mengamati. Dengarkan gurumu membaca puisi. Puisi yang dibacakan berjudul Taman Bungaku. Nah, di sini ada contoh teks puisi. Apakah kalian sudah tahu apa itu puisi? Ya, puisi adalah kumpulan dari beberapa bait ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh puisi berjudul Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati dari SDN 5 Jungatan. Nah, di sini saya akan memberi contoh cara membaca puisi. Coba kalian dengarkan ya. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku akan bersedih-seduh. Oh, angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku. Ke segala penjuru. Nah, seperti itu tadi contoh cara membaca puisi. Kalian bisa coba praktekkan di rumah kalian masing-masing. Sekarang ayo mengamati. Di sini ada percakapan antara Benny dan kakaknya. Mari kita baca bersama. Kak, Benny mau bertanya.
Dan kakaknya menjawab, ya, silakan. Benny kembali bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Lalu kakak menjawab, puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi hias, padat, dan indah. Nah, itulah perbedaan antara puisi dan bukan puisi. Jika puisi adalah berbentuk bait atau kumpulan dari baris-baris dan memiliki kata-kata yang indah. Jika bentuknya berbentuk paragraf seperti cerita, tidak dapat dinamakan puisi. Seperti itu anak-anak perbedaan antara puisi dan bukan puisi. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan kata-kata berikut bersama temanmu. Tuliskan maknanya. Nah, di sini ada tabel 2 kolom, tabel kata dan tabel maknanya. Di sini ada kata cangkul, siramilah, tumbuh, bermekaran, dan berkicau. Mari kita jawab makna dari kata-kata tersebut bersama-sama. Yang pertama, kata cangkul. Cangkul maknanya adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Nah, itu disebut dengan cangkul. Biasanya digunakan oleh Pak Tani di sawah. Kemudian kata siramilah. Kira-kira apa maknanya? Siramilah adalah mencurahkan air. Nah, kemudian kata tumbuh. Kira-kira apa makna dari kata tumbuh? Tumbuh yaitu bertambah besar. Kemudian bermekaran. Kira-kira apa bermekaran? Bermekaran maknanya mulai berkembang dan menjadi terbuka. Ini biasanya terjadi pada bunga. Bunga yang bermekaran yaitu bunganya menjadi terbuka dari yang sebelumnya tertutup. Kemudian yang terakhir kata berkicau. Berkicau memiliki makna bunyi burung. Nah, biasanya burung ketika berbunyi itu disebut berkicau. Itu anak-anak. Sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Di sini ada gambar Benny dan keluarganya sedang bergotong royong membersihkan kebun di sekitar rumah. Apa yang sedang dilakukan Benny dan keluarganya? Pernahkah kamu melakukannya? Nah, ayah mengajak ibu, kakak, dan Benny gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Jadi, Benny dan keluarganya sedang bergotong royong membersihkan gulma di taman bunga di sekitar rumah. Apakah kalian pernah membantu keluarga kalian membersihkan kebun di sekitar rumah seperti yang dilakukan oleh Benny? Benny memupuk tanaman. Benny bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Benny dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Ayo bernyanyi. Tahukah kamu lagu Lihat Kebunku? Nyanyikanlah lagu Lihat Kebunku bersama temanmu. Nah, kalian pasti sudah pernah menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Perhatikan tekanan kuat dan lemahnya. Nah, di sini ada teks
lagu Lihat Kebunku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang, ayo menulis. Tentukan kuat lemah tekanan lagu Lihat Kebunku. Tentukan juga panjang pendek bunyi lagunya. Nah, setelah menyanyikan lagu Lihat Kebunku itu tadi, mari kita jawab tabel yang ada pada buku tema kalian. Di sini ada 3 kolom. Yang kolom pertama potongan lirik lagu, kolom kedua panjang atau pendek, dan kolom ketiga yaitu kuat atau lemah tekanan nada lagu. Mari kita mulai dari yang pertama, Lihat Kebunku. Kira-kira panjang apa pendek tadi waktu kalian dengarkan atau kalian nyanyikan? Ya, Lihat Kebunku berbunyi panjang. Kemudian memiliki tekanan kuat. Berikutnya, penuh dengan bunga. Penuh dengan bunga memiliki bunyi panjang dan memiliki tekanan lemah. Potongan lirik berikutnya ada yang putih juga panjang dan memiliki tekanan kuat. Potongan lirik lagu berikutnya dan ada yang merah memiliki bunyi panjang dan tekanannya lemah. Dan yang terakhir, semuanya indah. Semuanya indah dinyanyikan dengan bunyi panjang dan tekanan lagunya adalah kuat. Seperti itu anak-anak. Cara mengisi panjang atau pendek bunyi dan menentukan kuat atau lemah nada lagu. Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih juga asri. Sekarang ayo mengamati. Benny sedang bercakap dengan ayahnya. Mari kita baca bersama. Ayah, apakah nama benda ini? Kemudian ayah menjawab, benda ini disebut jangka sorong. Lalu Benny kembali bertanya, apa kegunaan benda ini, ayah? Ayah menjawab, gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti mur dan pensil. Nah, kira-kira apakah kalian tahu apa itu jangka sorong? Apakah kalian sudah pernah melihatnya? Di sini ada contoh gambar bermacam-macam jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu benda berukuran kecil yang biasanya berupa lubang. Contohnya cincin, pipa, dan mur, dan lain sebagainya. Cara menggunakannya dengan cara dijepit. Nah, jadi jangka sorong adalah alat ukur untuk mengukur
benda yang biasanya memiliki lubang di tengahnya. Namun benda itu berukuran kecil. Seperti contohnya ini, ada cincin, pipa, mur, dan lain-lain. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Berikan tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Nah, berdasarkan pengertian jangka sorong itu tadi, mari kita pilih yang sesuai dengan bacaan itu tadi. Yang pertama, ini adalah alat bengkel obeng. Kira-kira dapat diukur menggunakan jangka sorong atau tidak? Ya, tidak dapat diukur dengan jangka sorong. Kemudian yang kedua, ini adalah alat tang. Gunanya untuk mencabut paku dan lain sebagainya. Kira-kira dapat diukur dengan jangka sorong atau tidak, anak-anak? Ya, tidak dapat. Kemudian yang nomor 3 ini adalah mur. Biasanya sering kalian jumpai di sepeda kalian. Bisa terdapat ada beberapa mur. Mur dapat diukur dengan jangka sorong atau tidak menurut kalian? Ya, mur dapat diukur dengan jangka sorong. Karena memiliki lubang di tengahnya. Dan berukuran kecil. Sehingga sangat sulit bila diukur dengan penggaris dan meteran. Yang lebih cocok menggunakan jangka sorong. Kemudian nomor 4. Ini alat bengkel juga. Dapatkah diukur menggunakan jangka sorong? Tidak dapat. Kemudian nomor 5 juga ada kunci. Kunci pas. Apakah dapat menggunakan jangka sorong? Tidak bisa. Untuk yang nomor 6, ini karena terdapat lingkaran, jadi pada lingkaran tersebut bisa diukur dengan jangka sorong. Itulah alat yang dapat diukur dengan jangka sorong dan tidak dapat diukur dengan jangka sorong. Seperti itu, anak-anak. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, sekarang kamu bisa membedakan bentuk puisi dengan yang bukan puisi tentang alam. Kemudian yang kedua, sekarang kamu bisa menunjukkan panjang dan pendek bunyi serta tekanan nada kuat dan nada lemah. Yang ketiga, sekarang kamu bisa memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda. Pesan moral pada pembelajaran hari ini, menjaga keindahan alam sekitar adalah contoh perbuatan terpuji. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.